Posting juga nih. Tadi ada yang jelek sih, cuman yang moga-moga pada suka lah. Lah, gila udah malam. Perasaan tadi masih pagi dah. Apa nih? Ada komen. Mata gue sakit ternyata. CC-nya jelek. Kok jadi gini sih? Ini apaan? Kalau aku sih no ya, jelek banget. Bang, gak bisa nge-CC ya? CC jelek. Ini sini ya rada bener dah, apa dah? Kok jadi gini sih? Warnanya butek banget. Udahlah, gak usah ngedit lagi. Seharian ngedit, komentarnya pada gini semua ya? Hahaha, tipe teks. Mas, stylenya yang overused. Mata gue sakit ternyata. CC-nya jelek. Kalau aku sih no ya, jelek Warnanya banget. butek banget. Udahlah, gak usah ngedit Mata lagi. gue sakit ternyata. Mas, stylenya yang overused. Sini ya rada bener dah, apa dah? Ini nanti ya gratis doang. Mas, stylenya yang overused. Gue install aja lu sekarang dah, gak usah ngikut lagi. Apa nih? AMV Indonesia Anniversary 2022 Multi Editor Project. Boleh nih. Like a brand new car or a drug, and you know you're gonna try it. When they tell you that you can't do that, but you will, and you know you're gonna like it. When you light a flame, it grows. If you said Obama's gonna go, when I see your pretty little face, that I want to know that I don't wanna fall asleep without you. I don't wanna take one breath without you. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true, but I could never live this life without you. You give me one look, and I'll be on one knee with the plastic ring out, and I don't even know you. Yeah, we could run this back 1,000,000 times, but it's no use. I'll keep falling too fast. Why do I only want what I don't have? I don't wanna fall asleep without you. I don't wanna take one breath without you. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true,
I don't wanna take one breath without you. Oh, and I don't even know one thing about you, but give me everything about you. I know that I don't wanna fall asleep without you, never without you. I don't wanna take one breath without you, so never without you. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true. But I could never live this life without you. I could never live without you. Doesn't matter where I go, doesn't matter if I run. We're always gonna get too close. You're always gonna fall in love. I don't even know one thing about you, but give me everything about you. It's only been a moment, it's true. But I could never live this life without you. Never without you. I don't wanna live this life without you. Ini keren banget anjir. Gila, jago-jago. Kapan ya bisa jago gitu? Bisa jago ngedit. Sini bang, join ke Discordnya Indo. Hah? Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Mana tadi linknya? Oh ini. Gimana tuh part lu udah sampai mana part lu? Aduh gila, gua mentok banget coy. Gue baru kelar nonton anime ini, belum ngerjain. Anjing di lu sini malah ya? belum ngerjain. Gua udah kelar ya. Gua Udah kelar ya. Anjir. Tapi kan info Ini orang pada jago-jago semua. Gila lu. Si Luton. Ada member baru tuh. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Sini nimbrung. Siapa member baru? Tuh itu yang Itu tuh. yang PP-nya. Di bawah Jul namanya. Kenalan dulu dong, member baru. Halo. Jalan. Dipanggil. Bentar. Halo bang. Malam. Ada. Aku sebenarnya minder nih satu voice sama abang-abang jago. Aku masih baru sih di AMV Indo, masih awal-awal ngedit juga. Tadi aku ngedit sih, tapi banyak banget yang ngekritik pedes-pedes gitu. Jadi kayak hilang semangat sama motivasi buat ngedit. Pernah gak sih di posisi yang kayak gini nih? Wah itu mah kita, tenang aja, kita juga dulu gitu, jelek-jelek semua. Ya editan berantakan, warnanya bentrok, wah gila, udah masa-masa kelam lah. Yang intinya semua pernah ngerasain kayak gitulah. Yang penting lu di sini jangan malu-malu. Yang malu-malu lah di sini mah. Tanya-tanya aja. Nanya aja. Oh, di Tanya sini Pak banyak Faldi orang-orang tuh. jago. Halo, Andrian di sini. Bisa dipanggil juga Nanaki. Halo, nama aku Garutan Bira. Halo semua, kenalin gue Fawas. Jadi di sini gue mau cerita sedikit mengenai awal-awal gue terjun ke dunia MV. Pertama kali ngedit. Pertama kali ngedit itu dari tahun 2013 sebenarnya. Dari tahun 2013 saya memulai editing. Awal-awal gue ngedit itu pakai software Wondershare Video Editor. Ya saat itu gue belum tahu apa itu Sony Vegas, After Effects itu nggak tahu, masih awam. Berarti pertama kali ngedit itu waktu SD itu. Ya awal mula ngedit itu di tahun 2015. Dulu ngedit Photoshop doang dulu, bukan KE dulu. Jadi ngedesain dari desain logo Porseni, logo kelas gitu. Terus lanjut tahun depannya 2014 saya memulai editing video dari Windows Movie Maker, dari klip-klip game saya cut di sana. Saya pertama kali sebelum mengedit MV melihat video dari Kyakun atau enggak Laga Satriama. Dan setelah saya melihat video itu, wow, itu benar-benar memberikan sebuah saya motivasi untuk mengedit MV juga. Dan oleh karena itu saya download Premiere Pro dan ngedit di situ. Itu pertama kali saya ngedit. Ya itu loh, apa namanya, pakai Windows Movie Maker. Tapi kalau benar-benar dalami pereditan, dalami tentang visual, startnya 5 tahun yang lalu, berarti 2017an. Yang awalnya iseng-iseng aja, soalnya kan di sekolah itu, nah itu ada ekstrakurikuler perfilman gitu di sekolah.
Terus setelah joinan grup AMV Indonesia, dari situ gue lihat banyak member yang kebanyakan ngedit tuh pakai Sony Vegas sama After Effects. Nah, akhirnya gue nyoba tuh belajar ngedit pakai Sony Vegas ataupun After Effects. Dua-duanya gue coba ya. Awal belajar gue nontonin tutorial-tutorial random yang ada di YouTube sama tutorial yang ada di grup AMV Indonesia. Di 2016 akhir itu aku ketemu channelnya Mas Fergie. Ketemu tutorial buat wiggle di After Effects itu doang. Dari situ kayak tertarik, wih kayaknya buat AMV kayaknya asik deh. Dari situ udah belajar AE, tapi baru mulai AE itu 2017 ya. Ketemu komunitas AMV Indonesia, di situ nggak tahu apa itu AMV, itu nggak tahu sih. Jadi akhirnya mutusin join aja lah. Aku lihat itu, wah bagus-bagusnya editannya nih. Coba tuh bikin AMV pertama kali, yaitu dan hasilnya ya pasti jelek lah. Jujur pas gue belajar awal-awal ngedit ini ngeliat UI software aja udah pusing ya. Tapi untungnya gue setiap nonton editan member AMV Indonesia itu selalu nge-trigger gue biar jago kayak mereka. Akhirnya belajar. Pada akhirnya gue lebih condong edit pakai After Effects. Nah di situ tersemangat nih ngeliat editan teman-teman yang lain. Aku bisa bikin seperti dia. Bagaimana itu pun caranya. Nah saya akhirnya nyari tutorial. Nah sempat juga join tim. Pertama kali masuk timnya langsung bubar, itu timnya siapa ya? Akhirnya karena sudah terjerumus terlalu dalam ke dalam animasi, akhirnya mutusin untuk ambil sekolah animasi. Gak nanggung lah, akhirnya belajar 3D animation dan kebetulan ambil di sebuah perusahaan studi animasi. Dan selanjutnya itu cara menghadapi kritikan yang pedas. Mungkin sebagian orang kritikan pedas itu mungkin bisa dianggap cemoohan mungkin, karena pas ngeliat kritikan itu apa nih sakit nih, udahlah skip, nggak mau. Tapi sebenarnya kritikan itu benar-benar bermanfaat buat kalian. Ini layaknya sebuah request pada kita, ini dong bagusin lagi dong, saya request gitulah, pokoknya gitulah, kayak dia membeli sebuah produk ke kita gitu. Apakah hasilnya bagus atau tidak, jadi apakah dia senang atau tidak, pokoknya gitu. Tapi dia merasa kalau produk ini masih belum puas, masih belum apa-apa. Oke, itu seperti memberikan sebuah opini. Oke, walaupun itu kritik pedas, tapi nggak apa-apa. Itu sebuah opini yang benar-benar bisa mendorong kita untuk lebih baik lagi. Oke, menanggapi kritikan yang pedas. Oke. Kalau saya pribadi sih, saya bakal simak dulu kritikannya kayak gimana. Kita simak baik-baik apa yang mereka kritik. Terus setelah itu kita filter, karena menurut saya beberapa orang mengkritik kita itu tidak ada poinnya. Maksudnya kayak benar-benar mereka hanya ingin ngehujat kita. Bukan ngehujat sih, kayak kritikannya itu nggak ada poinnya sama sekali, hanya ingin membuat kita mental down. Maka dari situ saya filter aja kritikan yang masuk. Kita filter aja. Setelah kita filter, kita lihat poin-poin penting aja, poin-poin yang mana gitu, poin-poin yang merujuk terhadap karya yang kita bikin. Dilihat gitu kan, kelemahan dari karya kita nggak mana. Terus ya setelah kita filter dan pilih-pilih poin itu, ya kita jadikan poin itu buat bahan untuk improve. Lalu untuk menanggapi kritikan ya, jadi kalau menurut gue ini kritikan kan tujuannya untuk membangun, untuk improve juga. Jadi mending didengerin aja saran-saran mereka. Kalau kritikannya terlalu pedas gitu, mungkin jangan terlalu dipikirin kata-kata pedasnya, ambil aja sarannya gitu. Komentar negatif itu harusnya jangan ditelan mentah-mentah, itu aja. Kalau memang menurutmu komentar tersebut atau kritikan tersebut ada benarnya, ya bakal lakuin, perbaiki. Kalau memang nggak ada, misalnya gini, kamu udah sebaik mungkin, tapi ujung-ujungnya tetap dikritik, ya berarti antara dua aja, standarmu yang kurang atau memang standarnya dia yang kurang. Ya udah, lakuin aja yang menurutmu senang. Karena ya tiap kamu senang pun tiap orang juga nggak suka lihat kamu senang.
Dan bagaimana saya improve dan bagaimana saya berkembang? Oke, saya berkembang karena melihat orang-orang yang lebih jauh dari saya. Itu yang bisa membuat saya lebih berkembang lagi. Mungkin lihat-lihat teman saya yang lebih banyak hasil-hasil yang bagus, itu memberikan, walaupun itu memberikan saya sebuah salty, tapi itu memberikan saya semangat lagi untuk belajar lebih lagi. Oke? Semua ada proses. Intinya semua ada proses. Apa yang kalian lihat sekarang, kayak saya sendiri gitu, itu gak mudah jalannya, panjang banget prosesnya. Ya intinya kalau kalian pengen improve dan berkembang, jangan malas lah intinya, jangan malas. Itu sih poin penting, jangan malas, niatin aja. Improve, udah terus coba, terus ngedit apa aja gitu, lu coba. Jangan ngikutin orang, jangan ngikutin apa yang orang buat. Bukan berarti jangan ngikutin apa yang lagi rame. Itu, jangan ngikutin apa yang lagi rame. Boleh ngikutin, cuman lebih baik ngikutin sesuatu yang apa yang kamu mau. Kemudian kalian mungkin pernah berpikiran kayak seperti ini. Kapan ya saya bisa berada di titik seperti A, si B gitu. Nah, kalau kalian pernah berpikiran seperti itu, apa yang kalian lakukan? Gitu. Apa yang kalian lakukan gitu? Kalau dari saya pribadi, daripada saya kepikiran terus kapan saya bisa kayak si B, si A, mending saya contoh dia. Ya sekalian gitu. Jadi kayak kalian sudah tahu mekanik dia dari si A, terus kalian pengen contoh si B lagi. Nah, kalau kalian sudah tahu lagi si B, gabungin mekaniknya si A dan si B gitu. Jadi dari mekanik A sama mekanik B, kalian cari jalan tengahnya. Mungkin itu bisa jadi ciri khas kalian. Misal contoh MMV, kamu buat MVP jelek, ya udah kamu bakal dibilang jelek. Lebih baik buat sesuatu yang lebih baru, atau enggak gabungin sesuatu yang bisa lebih bagus. Ya udah. Menurut gue sih banyakin trial and error, sering nyoba-nyoba aja. Terus kalau dulu aku latihannya itu sering nyoba-nyoba niru beberapa scene di AMV orang lain, terus sama nanya-nanya aja ke member AMV Indonesia. Contoh kayak dia bikin typograph gitu. Typograph-nya memang punya ciri khas gitu segala macam. Kenapa nggak kita tiru gitu? Kita tiru dulu cara dia. Kita tiru cara dia kayak gimana. Terus habis itu kalau kalian sudah tahu mekanik dia kayak gimana, dan kalian sudah mencoba berapa kali trial and error buat mendapatkan hasil seperti dia, coba kalian publik gitu. Coba kalian publik. Jangan lupa ngasih kayak inspirasi biar nggak dikira nyolong gitu. Terus kalian share ke grup atau di mana, ke publik. Kalau orang sudah menganggap apa yang kalian bikin mirip dengan dia, berarti selamat, kalian sudah berada di titik itu. Pokoknya dari belajar. Kalau tidak belajar ya nggak ada hasil. Jangan sampai kalian diam di zona nyaman. Nah ini nih, jangan sampai kalian lakukan itu, diam di zona nyaman. Udahlah, gue hasilnya gini aja, nggak mau ningkatin lagi. Itu kalian salah. Makanya tidak ada perkembangan di situ, jadinya hanya di titik jenuh. Oke, titik jenuh ini nggak boleh kalian diami. Oke, apalagi di zona nyaman dalam keadaan titik jenuh. Wah, that's the big problem you have. Jadi kalian harus fix the problem, keluar dari zona nyaman. Kalian harus belajar lebih lagi. Jangan sampai kalian merasa enak di satu tempat. Gak boleh. Kalian harus pindah-pindah. Cari apa yang baru. Terus fix the problem. Walaupun itu memakan beberapa bulan, beberapa hari, beberapa tahun, gak apa-apa. Jika kalian bisa menyelesaikan satu masalah, kalian bakal senang. Senangnya tuh kita gak gimana gitu, kayak wow. Ayo bangun komunitas AIMV Indonesia lebih baik lagi. Ayo bangun komunitas AIMV Indonesia lebih baik lagi. Hilangkan komentar yang negatif. Saling membawa satu sama lain. Stop drama, stay positive, and stay creative.
Wih, apa nih? Video from Us to AMV Indonesia. Interesting. Selamat ulang tahun buat AMV Indonesia yang ke-8. Happy anniversary untuk AMV ID yang ke-8. Happy anniversary untuk AMV Indonesia yang ke-8 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-8 buat AMV Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-8. Happy birthday buat AMV. Selamat ulang tahun untuk komunitas AMV Indonesia yang ke-8. Semoga di tahun ini komunitas bisa lebih dikenal luas oleh kalangan dalam negeri ataupun luar negeri. Semoga kedepannya makin lancar, semoga kedepannya makin kreatif. Dan yang terpenting, jangan halu terus anjir. Semoga tetap sehat selalu untuk para membernya. Semoga dapat selalu berkembang dan juga bertahan pastinya. Saya harap akan semakin banyak yang membagi ilmu di AMV Indonesia. Semoga makin banyak member baru yang kreatif dan semoga member lamanya semakin terus berkembang. Semoga komunitasnya makin kompak dan makin maju. Saya harap semakin berkembang komunitasnya dan semakin banyak member baru. Yeay. Aduh, kedoxing. Semoga semakin aktif lagi membernya, semakin kenal, dan semoga kedepannya bisa menjadi komunitas yang lebih baik lagi, bisa lebih dikenal lagi oleh orang-orang banyak, dan juga semoga para membernya bisa lebih solid, tentunya lebih kreatif, serta makin produktif. Makin seru, makin positif, dan member-membernya makin kreatif. Karena disinilah tempat kita, disinilah kita memulai, disinilah kita berbagi ilmu segala macam, dan itu yang membuat kita makin berkembang. Dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih kreatif dan menghasilkan member-member yang bisa mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Dan juga bisa menginspirasi editor-editor muda yang bergabung di AMV Indonesia. Terus gue takut benceng sih. Ya anjing, gue takut tiba-tiba gak lucu kalau misalnya kena clipping anjing. 60 juta enak anjing. Nah, ini gelar dan putih jusnya kelihatan bro. Sabar, ini harusnya naik asapnya berarti. Yuk pusing. Yuk, kepala kata.